Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Pada hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6, menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, PPKN KD 3.2 atau 4.2, dan SPDB KD 3.1 atau 4.1. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8 menyimpulkan isi teks. Jadi yang perlu kita lihat adalah yang pertama gagasan utama setiap paragraf. Nanti kita akan bandingkan informasi yang kita peroleh dari membaca judul, membaca keseluruhan, lalu kita simpulkan berdasarkan informasi penting dan perkiraan isi teks berdasarkan judul. Jadi nanti dari paragraf itu kita tentukan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya nanti kita tentukan gagasan utamanya, lalu kita tentukan informasi penting berdasarkan gagasan utama. Langkah terakhir kita simpulkan. Ya, sekarang kita perkirakan dulu isi teks berdasarkan judul. Judulnya Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Perkiraan isi teksnya yaitu pengertian KPP Pratama. Yang kedua, alasan Kemenag Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Dan yang ketiga, tujuan pemberian penghargaan. KPP itu Kantor Pelayanan Pajak, ya. Setelah itu kita baca teks secara keseluruhan. Itu ada paragraf 1, paragraf 2. Nanti lihat yang berwarna merah itu adalah kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu nanti kita bisa tentukan gagasan utama. Yang pertama, paragraf pertama itu gagasan utamanya tentang pengertian pajak, ya. Yang paragraf kedua ini hubungannya dengan penghargaan apa yang diperoleh atau kategori yang diperoleh dalam penghargaan. Paragraf 3 juga sama, yang diberi tanda merah itu adalah kalimat utama. Kita bisa lihat gagasan utamanya bahwa unsur-unsur yang harus diterima oleh KPP adalah unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah melalui e-filing. Lalu yang paragraf keempat, ya, alasan diperolehnya penghargaan itu apa? Selanjutnya paragraf kelima itu juga sama, yang diberi tanda merah adalah kalimat utamanya. Kita bisa lihat gagasan utamanya adalah, ya, tujuan utamanya adalah kesadaran membayar pajak. Yang paragraf ke-6 itu yang diberi tanda merah. Setelah tadi kita melihat setiap paragraf, ya, ada kalimat utama, gagasan utama, maka kita uraikan kita rangkum dalam sebuah tabel. Informasi yang dapat diperoleh dari judul bacaan tadi sudah, 1 pengertian KPP Pratama, 2 alasan Kemenag, dan seterusnya sampai ketiga. Terus setelah membaca, karena ada 7 paragraf, dengan melihat gagasan utama, maka informasi yang bisa diperoleh: 1 pengertian pajak dan wajib pajak. Yang kedua, kategori penghargaan yang diperoleh. Yang ketiga, pajak yang diterima oleh KPP memenuhi unsur menggunakan e-filing, ya. Yang keempat, penghargaan diperoleh karena apa itu. Yang kelima, peningkatan sektor pajak ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran. Yang keenam, penghargaan diperoleh karena sosialisasi. Yang ketujuh, acaranya dihadiri siapa saja. Lalu kita simpulkan bersama-sama. Lalu kita bisa simpulkan dari yang judul dan yang informasi yang telah kita baca. Kemenag Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga kategori instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan yang diadakan
oleh KPP Pratama Purbalingga karena target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Selanjutnya PPKN KD 3.2 atau 4.2 melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Bahwa kita tahu tanggung jawab itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara, maka kita harus melaksanakannya dengan tanggung jawab karena itu akan memiliki dampak yang besar. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara di lingkungan bangsa dan negara, salah satunya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Di lingkungan rumah menjaga adik dengan baik dan menjadi teladan yang baik. Di lingkungan sekolah menaati peraturan sekolah. Di lingkungan masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekitar. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal ini dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kesadaran bertanggung jawab intinya. Selanjutnya SPDP KD 3.1 dan 4.1, langkah-langkah membuat poster. Ini ada contoh poster. Jagalah kebersihan lingkungan. Bagaimana ciri-ciri poster menurutmu? Kita bisa lihat tulisannya singkat, padat dan jelas. Gambar menarik dan warnanya bagus. Yang kita bisa lihat dari contoh poster. Selanjutnya langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar. Itu ada kertas, ada pewarna ya, bisa krayon, bisa cat air, ada pensil, ada penghapus. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. Di sini contohnya ada gambar anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Ini pakai spidol warna hitam ya, ditebalkan supaya lebih jelas. Yang keempat, tulis isi pesan pada tempat yang telah disediakan. Misalkan tulisannya yang besar ya, supaya bisa terbaca. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan seterusnya, itu ada contohnya. Yang kelima, warnai gambar poster supaya lebih menarik, bisa menggunakan krayon atau cat air. Itu pembelajaran pada hari ini. Selamat mencoba membuat poster ya, berkreasi, keluarkan ide-idenya supaya hasilnya bisa lebih baik, bisa paling baik di antara yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.